Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya mau bertanya, bagaimana cara membentengi diri dari pengaruh sihir dan pengaruh orang-orang yang berhubungan dengan jin, Bu ya? Karena orang tersebut mengatakan bahwa dia dibisiki oleh jin akan terjadi seperti ini, seperti ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menghindar dari sihir, keyakinan dulu bahasanya Allah lebih kuat daripada tukang sihir. Nah, Allah lebih kuat daripada tukang sihir. Kalau sudah punya keyakinan itu sangat mudah. Kemudian Nabi diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibu, kalau mau tidur baca Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas, kemudian baca ayat kursi, kemudian tiupkan di tangan, usapkan di wajah seperti Nabi pernah melakukannya, dan selesai. Tidak bakal terpengaruh. Cuman saya itu sering dengar cerita aneh-aneh, ada orang kena begini-begini ya. Padahal sudah baca. Ya jelas dong kamu kena sihir. Sementara kamu baca masih takut dengan orang komat kamit. Gara-gara di sinetron itu. Jadi keyakinan harus lebih hebat. Pernah kita masuk tempat kampungnya orang sihir. Wah ini harus lebih ramai urusan sihir tuh. Nggak ada yang nyihir. Sihir. Ada tukang sihir di sini. Jadi kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sihir ada. Nabi di Quran disebutkan. Kisah Harun dan Marut. Sihir ada kisah Nabi Sulaiman itu. Sihir ada. Akan tapi ketahuilah. Apa yang diajarkan Nabi lebih kuat dari itu semuanya. Maka ibu biarpun hidup di kiri kanannya dukun santet. Cumanya santet paling hebat itu dari Jawa Timur katanya. Jawa Timur. Katanya orang Cirebon. Dari Banyuwangi mana? Dari Kediri. Wah, Kediri saya dekat lagi. Kediri Blitar lagi masuk. Jadi ada masuk aja. Tidak ada kekuatan di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sihir ada. Kalaupun kena kepada Anda karena Anda berpegang dengan apa yang diajarkan Nabi, tidak banyak berpengaruh. Mungkin ada kaget saja. Mungkin ada hanya sesaat saja terganggu, akan tapi tidak akan mengganggu terus. Karena apa? Kekuatan. Kenapa kok orang kalau sihir? Gimana ada sihir? Setiap hari yang dipikirin sihir. Jangan-jangan disihir. Sakit batuk saja. Waduh, ini dikasih. Demam katanya apa? Datang ke dokter, tidak ada penyakit, langsung bilang sihir. Kalau tidak ada penyakit, kan mestinya alhamdulillah. Atau penyakitnya belum ketahuan. Semuanya sihir. Akhirnya suudon. Dukunnya hebat lagi. Ibu punya urusan apa sama orang lain? Wah, saya punya utang. Suudon sama orang yang ngutangi duit. Padahal yang ngutangi duit orangnya mah baik. Gara-gara dukun ini. Gara-gara dukun kacau. Akhirnya apa? Ibu punya utang sama orang ya. Iya. Nah, ibu segera dibayari bu ya. Bahasanya bahasa fitnah ngomongnya cuma begitu. Tapi orang panik kan langsung suudon. Ibu punya utang sama orang. Bu awas ya. Utangnya bu segera dibayari. Sementara dia sakit gara-gara sakit ke dukun. Akhirnya dukun yang ngomong gitu suudon. Dilabrak kamu nyantet saya ya. Enak aja kamu sudah saya pinjemin duit bilang santet gitu. Itu urusan sama dedukunan adalah jerumuskan. Enggak, jangan dukun-dukunan sudah. Enggak ada. Apakah dukun benaran atau kiai yang pakai gaya dukun? Itu sama. Jadi pokoknya jangan pakai dukun-dukunan sudah. Apa yang diajarkan oleh Allah lebih kuat. Baca Ratibul Haddad, Wirdul Latif, habis semuanya. Ratibul Haddad. Benteng untuk semuanya. Karena di situ ada doa bi kalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Bebas dari urusan segala macam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wal fis samai bebas. Apalagi falak bin nas ringannya itu bu. Bahkan Sayyidina Rasulullah membacakan untuk Sayyidina Hasan dan Husain. Kalau punya anak kecil takut kena wewe, gombel, gendruwo, demit, jin berbayangan, enggak semua. Bacaan ini beres. Nabi Muhammad membacakan apa? Qul huwallahu ahad, falaq, rabbin nas, kemudian ditiupkan di tangannya dan diusapkan di wajah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hasan dan Husain. Setelah itu Anda tidur enak. Kalaupun batuk itu batuk beneran. Ya, usah macam-macam kita. Selesai ya. Kita perlu membangun keyakinan. Permasalahan kita itu kita lemah di keyakinan. Gara-gara nonton sinetron horor. Kiai percaya terpengaruh sama horor. Ilmunya diambil ilmunya horor. Jadi kalau nanti tolong pasang gombal di sini. Jadi macam-macam loh.
Tidak ada pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kayak begitu ya. Jangan khawatir lagi. Insya Allah aman. Kalau kita sudah berpegang dengan apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada. Apalagi kadang sampai menanam ayat Al-Quran di tanah, hukumnya haram. Menulis ayat Al-Quran ditanam di tanah itu mutlak haram dan tidak diperkenankan. Kalau mungkin pakai bahasa doa untuk menentangkan doa, disiram air itu biar tenang saja itu, ya boleh-boleh saja itu, berkah, air berkah langsung, air didoain sama kiai. Kadang perlu diberi keyakinan, sudah beres. Sehingga sampai ada orang datang ke kiai itu kalau belum sembur belum pulang. Jadi kalau itu pulang sembur, kayaknya harus main sembur orang yang suka sihir-sihiran itu sembur aja, nanti datang sembur nih. Yang para kiai itu ada ilmu trik-triknya begitu. Katanya, sembur biasa sebetulnya. Cuman karena dia yakin pulang, wah kena semburnya kiai beres nih. Saya sembur nanti insyaallah yang kena sihir datang ke pondok Al-Bahjah nanti disembur insyaallah.